Hello Punditers, ketemu lagi bersama gue Irwansyah di Pundit Abangan. Salam olah bola. Wah, ini kayaknya nih wajah-wajah pendukung timnas Indonesia lagi happy banget nih setelah melihat penampilan para punggawa timnas Indonesia lawan Brunei Darussalam semalam di babak prekualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas kita menang, guys. Menangnya nggak tanggung-tanggung, setengah lusin gol, dan gawang timnas Indonesia yang dijaga sama Nadeo ini clean sheet. Mantap, kita apresiasi setinggi-tingginya buat permainan timnas Indonesia di pertandingan semalam ya. Bisa dibilang di pertandingan semalam ini STY di starting line up-nya agak sedikit bikin kejutan ya. Karena apa? Karena Ramadhan Sananta ini ditaruh di bangku cadangan. Justru STY menurunkan dua striker Dimas Derajat sama Hoki Caraka. Tapi hasilnya kita lihat di babak pertama, timnas Indonesia sebelum si Ramadhan Sananta main ini bisa unggul 2-0, dan Dimas Derajat menunjukkan ketajamannya biarpun dia udah beberapa kali absen bela timnas Indonesia. Ketika dapat kesempatan, dikasih kepercayaan sama coach STY, ini Dimas Derajat langsung nggak tanggung-tanggung bikin hat-trick di pertandingan semalam. Ramadhan Sananta pun juga gitu, dia nggak mau kalah biarpun dia main cuma setengah babak, tapi Ramadhan Sananta bisa dibilang, maksudnya Ramadhan Sananta dan beberapa pemain lainnya di babak kedua yang turun dari bangku cadangan ini merubah ataupun meningkatkan performa serangan dari timnas Indonesia. Ramadhan Sananta bikin 2 gol, dan di pertandingan semalam dua center back timnas Indonesia, biarpun nggak ada Georgia Amat, tapi dua center back kita Rizky Ridho sama Elkan Bagot lagi-lagi menunjukkan ketangguhannya, kekokohannya, nggak bisa ditembus sama para pemain Brunei Darussalam. Pun begitu dengan Nadeo juga tampil apik di pertandingan semalam. Back sayap kita Asnawi sama Pratama Arhan ini juga bisa bilang ya tampil seperti biasanya, berkali-kali melakukan overlap dan membuka ruang untuk membongkar pertahanan dari Brunei Darussalam. Biarpun Pratama Arhan kakak netizen nih agak menurun tampilannya di pertandingan semalam, tapi menurut gue sih pertama Arhan tetap oke permainannya loh. Dia tetap sering melakukan tusuk-tusukan dari sisi kanan pertahanan Brunei Darussalam, dan dia juga sering melakukan overlap yang bisa dibilang membuka jalan untuk membahayakan gawang dari Brunei Darussalam. Lini tengah timnas Indonesia yang diisi sama Markov sama Sandy Walsh ini bisa dibilang ya cukup menggembirakan juga ya, biarpun gak ada Marcelino Ferdinand, tapi daya gedor permainan timnas Indonesia dalam build up serangan dan mengirimkan umpan-umpan terobosan maupun umpan-umpan kunci ke daerah pertahanan lawan ini bisa dibilang cukup oke loh, dengan duet Mark Locke sama Sandy Walsh. Ya, si Denny Sulistiawan sama Shalil Ramdhani ini mainnya juga oke di sisi flank dari permainan timnas Indonesia. Apalagi Shalil Ramdhani itu di pertandingan semalam dia bikin 2 assist dan bisa dibilang mainnya cukup gacor ya. Lumayan gacor Shalil Ramdhani di pertandingan semalam, nggak bisa bikin gol, tapi Shalil Ramdhani sering ngerepotin barisan pertahanan dari Brunei Darussalam, terutama dari sisi kiri pertahanan Brunei Darussalam. Ini nih kalau permainan timnas Indonesia kayak pertandingan semalam ini, bahkan kalau bisa ditingkatin lagi. Dan STY pasca pertandingan di sesi konferensi pers ini ternyata STY belum puas dengan penampilan timnas Indonesia. Udah menang 6-0 tapi belum puas. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, semangat yang dibangun sama pelatih timnas yang kayak gini nih, yang oke banget nih. Udah menang telak, tapi masih ada hal yang perlu ditingkatin lagi dan ditingkatin lagi. Ya, kita sih tentu berharap ya penampilan timnas Indonesia khususnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bisa oke terus dan terus meningkat terus, biar timnas Indonesia bisa melaju sejauh mungkin di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, tentu kita nggak berharap terlalu tinggi ya, biarpun agak terjal nih perjalanan timnas Indonesia di ajang babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi ya kita sih berharap timnas kita ini bisa melaju sejauh mungkin. Ya, mudah-mudahan syukur-syukur kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kan jatah peserta Piala Dunia 2026 untuk zona Asia ini ditambah, karena mulai 2026 ini nanti peserta Piala Dunia nggak 32 lagi, tapi ada beberapa penambahan tim yang bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, kita dukung terus ya penampilan timnas Indonesia di ajang Piala Dunia, di ajang babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Gimana pun performa timnas, kita terus dukung dan kita terus semangatin perjuangan para skuad Garuda untuk membela timnas Indonesia. Terima kasih udah nonton konten gue. Ketemu lagi di Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.